Shalom adik-adik. Bertemu kembali di ibadah sekolah minggu 24 Mei 2020. Seperti biasa, kita melakukan ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah ini, alangkah baiknya kita berserah diri, kita tenangkan hati dan pikiran kita agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan senantiasa dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mit awon, bani asrohakon, sasada Yesus dong aku tutup. Dengarlah Tuhan doaku ini, berkatilah kami setiap hari. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu hari ini. Semua tepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita angkat lagu ini sekali lagi ya. Hari Senin, Hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, Semua harinya Tuhan. hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Lebih semangat. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan buat berkat dan kasih karunia-Mu yang masih Kau limpahkan kepada kami.
sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami masih dapat melakukan dan mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan sukacita. Tuhan Yesus kiranya hadirlah di setiap tengah-tengah rumah kami Tuhan, supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Terlebih dahulu Tuhan ampuni dosa-dosa kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita bernyanyi. Holland Danak. Kan? Buyang Yesuslah bana olowaki pangasa kusuguri ganak namit kita buyang Yesuslah bana olowaki pangasa Yesus jakonako Uso margogo dadanako Luku pake main Sangapon di goari. Kita nyanyikan ayat yang kedua ya. Junan rambut ia Bersalingar hatam ia Natorasu taituho Senang umato Asigaro Junan rambut ia Bersalingar hatam ia Natorasu taituho Senang umatok nasidaro Yesus jakonaon Tusong margogo dadanakmo Dihongoluku pake mai Tawa sangapon digoarni. Kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang kedua. Ayo semua yang menghafal hukum Taurat Tuhan yang kedua, sama-sama kita ucapkan ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sekali lagi sama-sama kita membaca. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Semoga kita dapat melakukannya. Kita kembali bernyanyi. Aku anak raja. Anak raja, semua anak raja.
anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. haleluya, Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita angkat sekali lagi. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ayo adik-adik, yang hari Minggu kita sudah membacakan ayat hafalan. Yang sudah menghafal, silahkan dibacakan ya. Kita kembali membacakan ayat hafalan di bulan Mei. Bluetooth mode. Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekali lagi saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Kita kembali bernyanyi karena firman Tuhan pada hari ini mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita akan menyanyikan lagu baru ya, mungkin adik-adik belum tahu ya, jadi diikuti nanti ya. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, raja Nebukadnezar. Tidak mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Jalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Sekali lagi kita nyanyikan. Diikuti ya, diikuti. Nanti minggu-minggu berikutnya kita nyanyikan lagi ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, raja Nebukadnezar. Tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Jalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan sukacita. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar, mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini buat adik-adik sekolah minggu HKBP Tapiano Lisunggal tanggal 24 Mei 2020 diambil dari Daniel 3 ayat yang ke-24 sampai 29. Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Kita sama-sama membaca ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja. Benar, ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang kisah yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di masa pemerintahan Raja Nebukadnezar di negeri Babel, ya, Raja Nebukadnezar ini adalah raja yang sangat sombong, yang memiliki kesombongan yang sangat luar biasa, sehingga
tidak ada seorang pun rakyatnya yang bisa melawan dari perintahnya atau peraturan-peraturan yang dibuatnya. Raja Nebukadnezar memerintahkan pelayan-pelayannya membangun patung tingginya sekitar 30 meter, lebarnya sekitar 3 meter, ya. Jadi untuk apa patung itu dibuat? Yaitu sebagai tempat masyarakat ataupun Raja Nebukadnezar dan rakyatnya untuk menyembah kepada patung tersebut. Karena patung tersebut dilapisi dengan emas, ya, dilapisi dengan emas. Jadi mereka mempercayakan bahwa patung itu akan memberikan sesuatu yang sangat berharga, memberikan mereka kehidupan, sehingga mereka percaya, sehingga mereka menyembah patung tersebut. Ketika Raja Nebukadnezar mengeluarkan sebuah perintah supaya setiap atau semua rakyat yang ada di negeri Babel, di pemerintahan Nebukadnezar itu, supaya tunduk, supaya sujud menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu. Tetapi ada 3 orang Yahudi yang tidak mau menyembah patung tersebut, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena apa? Karena apa mereka tidak mau menyembah patung tersebut? Karena mereka percaya akan Tuhan, karena mereka percaya akan Allah pencipta mereka, ya. Ketika hal itu pun terjadi, prajurit dari Raja Nebukadnezar melihat ketiga pemuda itu, kalau ketiga pemuda itu tidak tunduk pada peraturan yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar tadi. Mereka pun melaporkan kepada Raja Nebukadnezar kalau ada 3 orang pemuda yang tidak tunduk, yang tidak ikut menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar tersebut. Jadi mereka pun dipanggil dan mereka pun dihukum. Di manakah mereka dihukum? Yaitu tempat perapian yang menyala-nyala. Kalau perapian yang menyala-nyala berarti apinya itu menyala-nyala, ya, bukan jadi macam membakar sampah, bukan, ya, tapi menyala-nyala berarti berkobar-kobar apinya. Jadi siapa saja yang dicampakkan ke sana pasti akan terbakar, hangus dia, terbakar, karena perapian yang menyala-nyala. Jadi di sanalah mereka akan dihukum. Tapi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala itu, apa yang terjadi? Peristiwa menakjubkan pun terjadi. Pegawai raja melihat sendiri bahwa ketiga orang tersebut bertambah menjadi 4 orang. Sepertinya ada sosok yang bersama mereka. Ketiga orang tersebut sama sekali tidak terbakar.
ketika si Sadrak, si Mesak, dan si Abednego sudah berada di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala tadi, pegawai kerajaan pun melihat kalau mereka sudah terdiri dari 4 orang. Siapakah yang 1 orang lagi? Yaitu Tuhan Allah. Yaitu Tuhan Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan betapa herannya para pegawai kerajaan karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar sama sekali. Bajunya tetap utuh, rambutnya tetap utuh. Coba kalau kita tadi berada di tempat perapian yang menyala-nyala itu, kalau kita tidak memiliki kepercayaan, kalau kita tidak memiliki iman kepada Tuhan, pasti kita sudah terbakar, hangus ya. Dari kejadian tersebut, akhirnya raja pun menjadi takjub dan Raja Nebukadnezar melihat sendiri bagaimana Allah dipercayai oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sungguh Allah yang hebat dan yang berkuasa. Betapa besar kuasa Tuhan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga mereka selamat dari perapian yang menyala-nyala itu. Sehingga Raja Nebukadnezar mengeluarkan sebuah perintah yang tertulis di dalam ayat yang ke-29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah-nya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Dari kejadian tersebut, Raja Nebukadnezar pun menjadi percaya kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah Allah yang yang luar biasa. Tidak ada yang dapat menyelamatkan satu orang pun kecuali Allah yang dipercayai oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Jadi yang perlu kita cermati dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah sifat atau sikap kesombongan. Yang pertama yaitu kesombongan ya, kesombongan tadi. Mengapa si Raja Nebukadnezar harus membangun patung yang tingginya sampai 30 meter, lebarnya sampai 3 meter, yang dilapisi emas? Karena kesombongan si Raja Nebukadnezar, dan memerintahkan seluruh masyarakatnya, rakyatnya, untuk menyembah patung tersebut. Jadi rasa kesombongan itu harus kita buang. Kita buang, karena itu akan membawa kita ke dalam apa? Ke dalam
malapetaka, bahaya. Nah, jadi sifat sombong kalau masih ada kita miliki saat ini, adik-adik sekalian, dibuang jauh-jauh. Ya. Baru yang kedua adalah ketaatan. Yang kedua adalah ketaatan, seperti firman Tuhan atau hukum Taurat yang kedua tadi. Jangan berbuat bagimu patung. Ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Allahnya supaya tidak menyembah patung yang dibuat oleh si Raja Nebukadnezar tadi. Dia 3 pemuda tetap taat kepada Allah penciptanya, bukan kepada patung yang dibuat oleh si Sadrak, yang dibuat oleh si Raja Nebukadnezar tadi ya. Jadi adik-adik sekalian, mungkin sikap ketaatan ini harus kita tanamkan. Di usia sekarang ini, taat katanya berarti harus benar-benar patuh. Jangan taat ketika akan mendapatkan sesuatu, bukan, tetapi taatlah senantiasa. Di setiap saat kamu harus taat. Taat kepada peraturan yang dibuat. Taat kepada firman Tuhan. Taat pada aturan yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Ya. Mengapa saat ini Kota Medan, khususnya Kota Medan, mengalami kenaikan kasus positif virus corona? Karena masyarakat Medan itu tidak memiliki ketaatan yang dibuat oleh pemerintah. Coba, kalau masyarakat penduduk Kota Medan tadi taat kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah, mungkin Medan, Sumatera Utara tidak melonjak atau naik drastis ya. Jadi adik-adik sekalian, tugas kamu adalah tetap taat di rumah, belajar di rumah, berdoa di rumah. Jangan pernah melanggar peraturan yang sudah dibuat supaya kita dapat membantu. Kita mungkin tidak dapat membantu dengan memberikan materi kepada pemerintah supaya dapat dibagi-bagi untuk masyarakat yang membutuhkan saat ini. Tetapi kita dapat membantu dengan mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah saat ini. Jangan sampai pemerintah, tim medis kewalahan. Kalau memang kita harus saat ini harus di rumah, tetaplah di rumah. Kita tetap berdoa supaya virus corona ini cepat berlalu ya. Ketaatan memakai masker katanya. Memakai masker ya. Memakai masker. Keluar dari rumah kita harus memakai masker.
Jadi kenapa pemerintah menyuruh masyarakat harus pakai masker? Supaya penyebaran virus corona itu tidak cepat. Jadi adik-adik sekalian, bantulah pemerintahan kita, bantulah tim medis kita dengan taat, dengan berdiam diri di rumah selama yang diperintahkan oleh pemerintahan kita pada saat ini, ya. Jadi jangan pernah membuat pemerintahan kita untuk jadi kewalahan. Yang ketiga adalah kejujuran. Kalau si Abednego, Sadrak, dan si Mesak tadi tidak memiliki kejujuran, pasti mereka diam-diam akan menyembah patung tersebut. Tapi karena mereka memiliki sikap jujur, taat, mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar tadi. Kejujuran harus kita miliki, apalagi di usia dini, di usia adik-adik sekalian. Tanamkan kejujuran supaya apa yang kita harapkan di masa yang akan datang dapat terpenuhi, dapat terjawab, dan dapat dikabulkan oleh Tuhan kita. Jadi ada 3 tadi, ya. Yang pertama kesombongan, ketaatan, dan kejujuran. Jadi adik-adik sekalian, semoga di masa-masa sekarang ini jangan pernah jenuh untuk bersyukur dan berdoa kepada Tuhan supaya apa yang diharapkan oleh pemerintahan kita, apa yang diharapkan oleh negara kita, apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia ini segera terwujud. Jadi kita dapat kembali melakukan aktivitas kita seperti biasa. Oke? Jadi adik-adik sekalian, jangan lupa berdoa. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat kami dengar dengan baik, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang selalu menjaga kami di setiap langkah kami, sehingga kemanapun kami melangkah, ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kita kumpulkan akan kita kumpulkan ke gereja kita, ya. Kita bernyanyi betapa hatiku.
hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi, hatiku terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap jiwaku, jiwa dan ragaku, tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan tutup dengan doa penutup nanti. Sebelum kita berdoa, kita angkat lagu pujian Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ku yakin Saat Kau berfirman, ku menang, saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. semua menyanyikan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya.
kita angkat sekali lagi lagu pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita tetap berdoa, kita tetap bersyukur kepada Tuhan kalau semuanya akan sirna dari saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Kita tutup ibadah ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah sekolah minggu pada hari ini, di mana yang kami lakukan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau hadir di setiap rumah yang melakukan atau yang mengikuti ibadah pada hari ini, supaya semakin banyak ya Tuhan rumah-rumah gereja, pintu-pintu gereja yang terbuka ya Tuhan, sehingga Tuhan semakin banyak umat-Mu yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini di tengah wabah virus corona ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat pemerintahan kami Tuhan, khususnya Bapak Presiden kami. Berikan dia selalu kesehatan, berikan dia selalu kebijaksanaan serta kesabaran yang daripada-Mu ya Tuhan, supaya selalu sabar dan bijaksana di dalam melakukan atau melaksanakan tugas-tugasnya. Demikian juga Tuhan pemerintahan dari tingkat terendah sampai tertinggi ya Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan serta kebijaksanaan yang daripada-Mu, supaya mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka, supaya masyarakat negara Republik Indonesia ini Tuhan dapat merasakan dan dapat bersatu Tuhan untuk melawan virus corona ini ya Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa para tim medis. Berikan mereka Tuhan kesehatan, berikan mereka kesabaran, serta kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, supaya mereka tetap sabar Tuhan di dalam melakukan pekerjaan mereka, di dalam melakukan tugas-tugas mereka Tuhan, untuk merawat orang-orang yang sakit, terkhususnya pada saat ini orang-orang yang terkena virus corona ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat keluarga kami, baik yang jauh maupun yang dekat. Engkau berkati ya Tuhan, supaya bertambah-tambah sukacita kepada kami ya Tuhan di masa-masa yang akan datang, di hari-hari yang akan datang, dan kami dapat bertemu kembali ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa Tuhan buat bumi kami ini, terkhususnya negara Indonesia ini ya Tuhan. Engkau campur tangannya Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan negara kami ini, pulihkan bumi kami ini ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah, Engkau yang selalu memberkati kami, berikan kami ketaatan ya Tuhan, supaya kami selalu taat di dalam melaksanakan, mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintahan kami di dalam memutus penyebaran virus corona pada saat ini. Terkhususnya Tuhan di kota Medan ini ya Tuhan, berikan kami kesadaran supaya kami sadar, supaya kami berdiam diri Tuhan di rumah, sehingga dengan cepat Tuhan berlalu musibah ini, dan semakin dekat Tuhan kami dengan Engkau, dan ajari kami Tuhan untuk tak berdoa dan bersyukur apapun yang terjadi pada saat ini. Tetap kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa-dosa yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya hapuskanlah Tuhan, supaya tidak terhalang berkat dan kasih karunia yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tetap berdoa dan bersyukur, tetap berdiam di rumah, supaya kita dapat membantu pemerintahan kita. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Shalom.